cuma 1 kilo ikan amis, 1 kilo katul, 1 kilo gadung, 1 kilo kulit kemboja, tambah 10 potong ragi, ditambah seperempat beras. Kalau sudah ditumbuk halus, berasnya tadi dicampurkan situ terus dijemur. Carane wong anu uritane kering jadi nggak bisa mana. Uritannya itu apa ya? Telurnya kandung lahirnya itu mandulnya itu mengering, kempes. Karena kepanasan kena ragi tape ya. Nah, mati ini kena racun gadung. Tapi gini biasanya kalau kita ngasih racun ke tikus terus belajar lalu dia menghindari ini gimana? Itu malah hilang semuanya, Pak. Dan tikus berikutnya juga mati. Karena biasanya dia lalu nggak mau biasanya. Karena dia pinter dia tikus itu. Iya, tikus itu pintar. Kan ada filmnya Tom and Jerry kan pinter banget tikus. Lagi dia tikus ini. Tikus itu nyatanya saya pakan itu tadinya banyak sekali seperti sekarang nggak ada. Kampret itu. Oke. Montannya ngomong, "Iki piye, Pak? Tikusnya kok ngono akeh kan itu ya, Pak." Tikusnya kok banyak. Tenang wae, entar saya pakanannya nggo pakanan tak gawe. Bikin ramuan pakan ramuan itu saya aplikasikan itu hilang semuanya loh, Pak. Gini, Pak. Tapi bukannya pindah ke tempat lain dia nggak mau makan. Nggak tahu. Di daerah situ nggak ada. Daerah situ nggak ada. Semua sampai hamparan sepanjang itu nggak ada, Pak. Ada bekasnya itu, Pak. Bekasnya ya ada. Ada yang mati, ada yang pergi, pokoknya lubang-lubang tikusnya bekasnya tapi ada. tinggal bekasnya aja. Kalau mau ya lebih praktis nggak uji ada. klinis tadi, pakai kurungan, dikasih pakan itu ya nanti terbukti mati gitu ya, Mbak. Iya. Kalau nggak percaya dipakai gigi sendiri Nah itu udah dipocok karo anak wedok niki kok. Anak saya nyoba gitu. Dipotong nggih. Itu dipoto ya, Mbak. Artinya dengan itu petani lebih efisien itu. Oh ngirit. Sekarang ini banyak petani-petani ngeluh, wah tikus segala macam cara. Pakai rodan cuci, pakai empos. Lah ini simpel dari bahan alami, ramah lingkungan. Terus kalau pikir asal meleh, Pak. itu dimakan Nah, aja. niki kalau pikir meleh. Enek obat sing rega 20.000, akhirnya tikusnya mati ning kok kucingku mati kabeh. Berarti iki dari luar negeri kan bikin sing arep mangan racun sing manteni sing tikus kena kucing gitu toh. Berarti kok mati. Lah aku terus manukku burung hantu kok mati apa ora? Kula nggih mikir ngoten kok, Pak. Wah, iki yo gawe-gawe. Mendingan sing alami kayak gini kan. Iki kan mriki kan awake dhewe gitu, Pak. Nyatane kucingku mati kok. Mbah, ramuannya tok sebut apa, Mbah? Tok jenenge apa dulu itu? Tong tak jenenge Jenenge Biyoso. Iya, Bio itu bahan alami dari Mbah Yoso untuk racun tikus alami. Nah, Biyoso. Itu menghabiskan biaya berapa sih, Pak? Kalau sekilo ya paling enggak 250 lah. 1 kilo semuanya. Bisa untuk berapa hektar itu, Mbah? Itu ya 5 hektar cukup, 10 hektar cukup lah. 10 hektar 250.000 rupiah. Nah, cuma kan 1 kilo ikan amis, katul, 1 kilo katul, 1 kilo gadung, 1 kilo kulit kemboja, tambah 10 potong ragi tape, ditambah seperempat beras. Kalau sudah ditumbuk halus, berasnya tadi dicampurkan situ terus dijemur. biar nggih, Pak, umpan, Pak. Berasanya nggih umpan, Pak. Itu Pak Joko tadi udah ke tempat kami nggawa hasilnya. Sampelnya ada juga. Ini saya bawa tahun berapa ketemu menemukan rumus itu ramuan 2010 sampai sekarang diterapkan. Tolong sebarluaskan ke daerah lain. Nah, ini yang nyebarkan. Nyebarkan ini ya, tolong disebarkan ke tempat lain. Ini ilmu gampang. Itu bos, ada Pak Kadis Sumsel, ada kabitnya, ada banyak daerah ini datang ke sini. Pengen ketemu banyak, nanti dipoto, Mbak, kelihatan ompongnya gitu. Ompongnya ya ono. Nah, tadi itu Pak Joko Mbak itu. Pak Joko. Tadi mau di lab di Kerawang gitu. Mau dibawa ke Jatisari, Pak. Mau di lab Jatisari lab kita ya. Ya, Nah, aku kemarin kan bikin mau pameran di Solo Baru. Oh, Solo Baru pameran. Besok. Pokoknya semoga manfaat, Mbah. Nggak ada lagi petani ngeluh masalah tikus. Iya. Jangan pakai listrik kawat itu terus bahaya. Iya, jadi kombinasi jaga sanitasi, yang kedua siapkan burung hantu, yang ketiga ramuan Biyoso. Bio Mbah Yoso. Mantap. Paham? Gampang. Biosaka itu aku dulu sudah umur 40 hari baru pakai itu, baru tahu. Sekarang dari umur 30 hari sekarang aku pakai tolong patok aku manggoni yang tengah, tapi yang tengah ini kan rendek dhewe elek.
Sekarang kok apik dhewe godhonge ombo-ombo terus mau maline dawa-dawa kok. Niku tadine sing pendek dhewe. Terus disemprot biosaka. Ngejar kancane. Ngejar kancane. Sudah. Godhonge ombo mulane dawa. Oke. Ini bukti dan dinyatakan bisa. Artinya Mbah Yoso juga sudah menggunakan Aku 2 biosaka. kali. Belajar Permasalahan di sawah. Belajar saka YouTube anak wedokku mau. Ora aku ngajari ra ono. Arep piye? Sekarang sudah ketemu sama Mas Ansar di mana? Ya aku iki sing gawe iki. Iya. Aku ya Kenalan sih. muga-muga berhasil. Ini Mbah Yoso ini guru saya no, jangan saya yang belajar. Mas Ansar komentarnya gimana biosaka makin membumi? Begini, dari awal saya memang sudah optimis kalau biosaka juga saya sudah katakan bahwa itu adalah hadiah untuk seluruh petani Indonesia, bukan milik saya. Saya yakin setiap petani bisa membuat biosaka. Ya, tapi mau atau tidak, percaya atau tidak. Kalau nggak mau buat, besok beli aja ya. Mbak Yoso bisa buat. Iya, Ya, tak bisa. gaweke gitu Orang gratis nyari rumput, masih ada yang nanya, ada yang jualan atau enggak gitu loh. Padahal rumput di sawahnya masing-masing banyak sekali. Pekaran juga banyak. Betul, Mbak. Mbah Yoso, Aku bikin apa? belajar berapa kali langsung bisa homogen, Mbah? 1 kali Ini sudah bisa produknya Mbak jadi. Yoso yang tadi diceritain. Mau apa lagi? Wong kaya ngene gawe kok ngono, gawe kok ngono ndak suwe-suwe. Loh, mudah sekali aja jadi. Jadinya jadi ku ora kena menep ning isor. Ternyata kok ya ora. Nah. Nanti 4 hari masih biasa saja. Lah tak nyemprot ngene. Lah kok ternyata hasilnya bagus sekali ya. Mbah Yoso umur berapa? Lagi 27. Ya. Kembali. Serius, Mbak? 72. Mbah Yoso umur 72, artinya 73 iki. 73 tahun, belajar membuat biosaka, lihat YouTube, sekali buat langsung jadi. Artinya di bawah sana, di luar sana, masih banyak yang lebih muda, yang punya Android, bisa searching kapan saja, itu saya yakin jauh lebih bisa membuat biosaka. Nek nomi luwih bisa tapi Iya. bocah-bocah wong wani enggak mau bikin. Nah. Nek sing ben aku tak njaluk wae. Nah, itu. Kagawekno tak njaluk wae. Benar kan? Gitu. Iya. Saya udah Nek kon gawe ra enggak mau, Pak. ilmu-ilmunya. Iya. Jadi, Mbah Yoso dengan usia 73 tahun, dengan semangatnya kita dengar, dia terus belajar, jadi inspirasi lah buat kita semua yang masih muda-muda. Bertani itu murah, mudah, terus cukup menghasilkan lah, sangat menghasilkan malahan. Apalagi kita sudah menemukan ya, yang murah-murah Mbah ya. Yang murah-murah. Kos 200.000 untuk 10 hektar, selesai. Kan murah sekali. Apalagi biosaka. Geramban yang sawah nggo tangki karo ember. Wis kira nggo ngerampok. Nanti kalau seandainya ini dicetak begitu lebih menarik bisa dijual. Aku cetakane ya enggak punya. Cetakane kuwi. Tapi ini sama, cetakannya kayak biosaka, tangan. Tapi ini yang saya sampaikan ya. Jadi semua orang itu belum tentu mau melakukan sendiri, bukan karena tidak itu. Tapi sudah saatnya zaman kita instan itu ada yang memproduksi, ada yang menggunakan. Jadi jangan diharamkan juga kalau itu bisa dijual. Jadi apakah itu dalam bentuk koperasi? Kalau saya mengatakan nggak semua orang tertarik. Jadi menurut saya itu biasa dibuat, ditaruh, bagaimana itu dikelola supaya biasa pun dapat juga. Mbah ini juga dapat pendapatan dari saya itu jangan diharamkan menjual. Biasanya kalau lebih mudah lagi. Sebetulnya Karena semua belum tentu. Jadi dikasih perumus itu belum tentu orang mau. Betul. Enggak mau. Nah, iya. Aku tak njaluk wae. Komentarnya tentang biosaka gimana, Mbah? Biosaka bagus. Aku udah pakai 2 kali panen ini. Hasilnya bagus, Bu. Ternyata aku dhewe ya. Berapa persen meningkatnya? Aku lihat dulu. Rambut saya kayak kurangin tempatnya di tengah begini. Umurnya sama, tanamnya sama mesinnya. Ternyata ngene kula niku ndek dhewe ngeten. Paling kerdil ya. Paling kerdil. Setelah kita semprot malah lama-lama ngumpuli Lebih tinggi dari yang lain. daunnya lebar, malingnya lebih panjang. Bisa dilihat ke tempat saya. Belum dipanen yang ini? Belum, Oke. baru kemungkul. Aku orang apa di padi. Pakai organik juga, Mbah? Ya pakai itu harus gawe dhewe ya iso. Gawe obatnya gawe organik iso supaya ora ambruk iso. Organiknya pakai apa ini nih Profesor organiknya? Mbah Yoso pakai apa? Ya pakai dolomit, pakai limbah-limbah keluarga, pakai limbah dari kotoran hewan. Sapi, punya sapi, Pak. Punya, kambing juga punya. Dan bikin sendiri juga. Iya no apa, Pak, Abang bikin siapa? Bikin resep apa cerita sama Prof Manurung? Urinnya dipakai enggak? Urinnya dipakai tes wis snap.
Pestisida Pati. Ya. Pestisida Saya nabati. juga bikin sini untuk pameran di Solo Baru itu besok. Ya. Pesnapnya juga ada, POC-nya juga ada, hormonnya juga. Ini perlu dipatenkan atau diproduksi? Saya kira dipatenkan nggak perlu, tapi saya katakan tadi ya, kalau kita ini yang saya komentar saya pada saat pertemuan kita mengajarkan ke orang itu buat sendiri, belum tentu orang tertarik membuat, dan karena kita udah serba instan. Jadi memang bahayanya mungkin ada baiknya kalau orang mau, dimungkinkan orang bikin sendiri dikasih informasi, tapi bagi orang yang mau beli ya dimungkinkan juga untuk mau beli. Di sinilah gunanya organisasi, sistem pendukung supaya itu sama-sama jalan. Saya kira itu. Ya, sama. Menurut saya tidak usah dipatenkan. Ini udah produk-produk untuk masyarakat. Jadi bayarnya dari ya apa amalnya ya, Pak. Iya, Ya, nggak dari apa-apa. amal ibadahnya. Jadi Kearifan lokal termasuk. ya, saya rasa suatu hal yang sangat berharga bagi kita nih, karena teman-teman yang kelihatannya sederhana, ya biosaka ataupun Kelihatannya kayak biosaka ke batik kan sederhana. tapi sangat barangnya. berguna bagi masyarakat. Pak, saya di pertemuan sudah sampaikan berkali-kali ya. Jadi kalau kita pakai saya lupa, pembunuh hama, pestisida sama herbisida, saya sampaikan di setiap pertemuan. Herbisida, pestisida itu bisa menjadi elisitor, membuat kodok tidak jadi hilang kejantanannya, dan juga hati-hati itu membuat kita juga nanti laki-laki hilang ya, tidak punya testosteron. Jadi itu bahaya. Jadi saya sangat bagus supaya kita jangan menggunakan pestisida dan herbisida. Nah, saya aja begini Pak, bikin hormon dan mal itu saya bikin medianya dari air kelapa, cuma air kelapa itu. Akhirnya Pak, itu di lab di Nestle Yogyakarta untuk makanan bayi-bayi Nestle itu bisa menghilangkan bahan kimia yang gitu loh Pak. Tadi kita melihat satu perusahaan bikin hormon, Mbak ini juga bikin hormon dari kelapa. Tadi saya tambahkan Pak, hormon pun dari wanita hamil atau dari sapi. Sama ada hormonnya. Tapi mana yang lebih efektif harus itu. Ternyata itu bahan bakunya yang dibikin itu 19 macam barang yang saya bikin. Tapi tadi saya sampaikan, jadi yang jelas saya tahu ya, hormon dari wanita yang sedang dipukat, tapi hormon yang wanita yang sedang mengandung atau setelah melahirkan itu lebih tinggi dari wanita yang kalau itu sudah ada bukti. Tapi mana yang lebih efektif untuk pertanian ya dicoba. Ya, aku terus coba terus Pak, supaya padi enggak ambruk. Ya, itu saya aja juga bikin Pak. Pakai hormon apa Pak? Bukan dari Itu kelapa? dari hormon Pak, dari batang pisang itu dipotong, dicuak, langsung ada lubangnya, nanti semalam keluar airnya. Itu diambil. Terus setelah itu aku ngekum sepet degan es degan itu saya akum di ember pakai urin sapi itu tadi. Setelah hitam begitu saya campurkan dengan itu, terus saya semprotkan di tanaman saya. Nantinya itu Pak, warna aja nggak mau, apa sebabnya? Keras Pak. Betul. Iya keras. Nah, terus misalnya ada angin yang nggak terlalu gitu ya nggak ambil kancana roboh itu nggak roboh karena kuat Pak. Pada saat dia menemukan itu sudah saya tanya, kalau Mbak itu menemukan itu apa? Landasannya apa atau mengapa melakukan penelitian ini? Coba. Tapi apa latar belakangnya? Yo. Sumbernya kayak ngendi? Sumbernya dari saya sendiri. Nah, saya punya buku panduan dari semua Indonesia tebelnya sekian. Saya kalau malam itu ya baca gitu loh Pak. Oh, banyak buku Akhirnya ya, Referensi. terus saya baca begitu. Saya ambil mana yang mudah, begitu loh Pak. Jadi mana yang mudah kita ambil. Umur Mbak ini udah berapa tahun? Baru 27. 72 ya? Iya. Saya sedang mengatakan banyak orang Indonesia umurnya udah 65 sudah pikun. Kok Mbak itu masih seger Nah banget? itu, nah ini kan pengedunnya kiai banyak kan, orang banyak kan biar dapat kuat. Begitu loh Pak. Wong ilmu ini ya di kayak poro-poro kabeh ora. Bisa ceritain makanannya apa? Makanannya biasa-biasa aja. Daging Kalau daging ayam sayur aku nggak mau. Oke, saya setuju. Nggak Daging mau. apalagi sapi juga enggak. Banyak Daging sapi jarang-jarang aja. Betul, ini ya. Sayuran gitu. harus. Apa sayuran Mbak? Terus? Harus pakai, tapi aku mikir-mikir terus aku ini saya punya asam urat atau apa itu? Asam urat atau kolesterol atau rematik. Itu kan banyak sekali pantangannya Pak. gitu. Aku juga begitu. Jadi makan makanan itu aku dulu sudah di sekolah di Yogyakarta, putra Pak Haji Sultan Baru di NASA. Itu kan diarahkan itu juga. Terima kasih Mbak, karena saya sudah mempromosikan Mbak Nani itu sudah suka lupa dia. Padahal umurnya baru 45 tahun.